Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rusnia, NIM B23068616, kelas 2G. Saya memaparkan materi dengan judul Upaya Promotif dan Preventif IMS pada bayi baru lahir. Definisi infeksi menular seksual. Infeksi menular seksual IMS adalah penyakit yang umumnya ditularkan melalui kontak seksual. Infeksi menular seksual merupakan masalah besar dalam masyarakat yang menimbulkan beban ekonomi besar terhadap sistem pelayanan kesehatan. Penularan HIV dari ibu ke bayi dapat terjadi selama masa kehamilan, saat persalinan, dan selama masa menyusui. Resiko penularan HIV selama kehamilan adalah sebesar 5-10%. Resiko penularan lebih besar didapatkan pada saat persalinan 10-20% dan menyusui 5-20%. Resiko penularan HIV dari ibu ke anak secara keseluruhan adalah 20-50%. 3 faktor utama yang mempengaruhi penularan IMS dari ibu ke anak. Faktor ibu seperti jumlah virus dalam tubuh, viral load, dan jumlah sel imun ibu, sel CD4. Faktor bayi atau anak yaitu usia kehamilan dan benar badan bayi saat lahir dan pemberian ASI, dan tindakan persalinan yaitu jenis persalinan, lama persalinan, ketuban pecah dini, dan tindakan medis membantu proses persalinan meningkatkan risiko penularan IMS karena berpotensi pada ibu atau bayi. Infeksi IMS pada bayi dapat menyebabkan kesakitan, kecacatan, kematian sehingga berdampak buruk pada kelangsungan dan kualitas hidup anak. Gejala infeksi menular seksual. Kehamilan dapat mengubah menampakkan klinik IMS dan akan mempersulit diagnosis dan terapi. Pada wanita hamil terjadi perubahan anatomi, penurunan reaksi imunologis, perubahan flora serviko vaginal yang semuanya akan berpengaruh pada perjalanan dan mengimplikasi klinis IMS itu sendiri. Beberapa infeksi menular seksual tersering adalah sifilis, gonore, chlamydia, trachomatis, vaginosis bakterial, trichomoniasis, kondiloma, dan candidiasis. Gejala infeksi menular seksual pada bayi baru lahir. Wanita yang sedang hamil dan menderita infeksi menular seksual dapat menularkan infeksi tersebut pada bayi selama proses persalinan. Hal ini dapat terjadi ketika bayi persetubuhan dengan cairan vagina ibu. Gejala penyakit IMS pada bayi yang terinfeksi biasanya baru muncul 2-5 hari setelah persalinan. Bayi yang terinfeksi gonore dapat mengalami kondisi berupa berat badan lahir rendah dan infeksi mata. Jika tidak diobati, gonore pada bayi bahkan dapat menyebabkan kebutaan. Itu, suami istri yang sedang menjalani pengobatan tidak boleh melakukan hubungan seksual sampai pengobatan gonore benar-benar selesai dan keduanya dinyatakan sembuh. Bayi yang lahir dari ibu penderita gonore juga perlu segera diobati untuk mencegah bahaya gonore seperti yang telah disebutkan sebelumnya. Pengobatan umumnya dilakukan dengan pemberian antibiotik kepada bayi yang terinfeksi. Cara pencegahan infeksi menular seksual: tidak melakukan hubungan seks vagina, anal, atau oral. Ini adalah satu-satunya cara untuk menghindari IMS sepenuhnya. Mendapatkan vaksinasi direkomendasikan bagi sebagai orang untuk mencegah hepatitis B dan HPV. Mengurangi jumlah pasangan seks Anda, berhubungan monogami dengan pasangan yang sudah tercuci dan tidak mengidap IMS. Menggunakan kondom dengan cara yang benar setiap kali berhubungan seks. Peran bidan dalam promotif dan preventif IMS pada ibu hamil dan bayi baru lahir. Melakukan pemeriksaan diagnostik infeksi menular seksual, pemberian terapi antivirus pada ibu hamil, menunda dan mengatur kehamilan berikutnya. Tata laksana pemberian makanan bagi bayi, pemberian obat antivirus, imunisasi pada bayi dan ibu yang positif
infeksi menular seksual. Sampai di sini pemaparan saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.